Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi di dalam acara Lo Untak Podcast atau Untak Lo Review Podcast hari ini, dan selamat memperingati hari dan tanggal lahir Pancasila 1 Juni 1945 2021. Dan kali ini kita akan bicara biasa, dialog nyantai, dan tentunya dengan ahlinya nih, Pak Nyoman akan bicara tentang implementasi Pancasila dan kegalauan masyarakat di tengah-tengah kondisi saat ini, ya, kondisi kemajuan zaman, perkembangan teknologi dan digital, dan lain sebagainya, sehingga membentuk sebuah perilaku yang sangat mungkin tidak menyadari dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya. Satu hal yang penting hari ini, sebelum kita bicara, tentunya kami mohon untuk subscribe ya untuk channel YouTube ini, dan tentunya kita akan bicara dengan ahlinya nih, Pak Nyoman Ardika. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat Dan dan kondisi selalu dalam sehat, kondisi kebaikan ya, mudah-mudahan. selalu baik, Lalu dan baik, selalu siap kalau oke. berbicara tentang Pancasila. Oke, harus dong, kan gitu. Apalagi ini di lingkungan kampus Untak Semarang yang berkarakterkan atau bercirikan ya nasionalisme yang Pancasilais, Pancasilais. kan begitu ya. Dan hari ini kami ingin pendapat atau pandangan Pak Nyoman kaitannya dengan implementasi Pancasila, karena ini secara kontekstual berkaitan dengan atau sangat relevan kita bicara ini ya. Tanggal 1 Juni 2021 kemarin kita memperingati hari lahir dan hari tanggal lahir Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Saya minta pandangan Pak Nyoman. Ya. Kami persilakan Pak Nyoman. Terima kasih sahabat saya, seperjuangan saya, Pak Dr. Muhammad Rianto ya, yang selalu menantang kami untuk berbincang-bincang tentang Pancasila. Oke. Namun sebelumnya saya sampaikan salam Pancasila. Salam. Sangat relevan sekali menurut saya apa yang disampaikan tadi, kalau kita berbicara tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Karena begini, kalau kita kilas balik sedikit, berbicara tentang Pancasila dari aspek historis, yuridis, bahkan filosofisnya, menurut saya, dan mudah-mudahan ini kita sepaham sebagai bangsa Indonesia, itu sudah final lah, sudah final gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Hal-hal yang berkaitan dengan tinggal. historis, yuridis, filosofis, saya Iya. katakan tadi final lah. Oke. Ya. Dan itu sudah terbukti. Oke. Tapi yang selalu menjadi permasalahan sekarang adalah tentang implementasinya. Itu menjadi pertanyaan besar ya. Selalu berkaitan dengan dinamika. Ini yang menjadi permasalahan. Oke. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini, modal yang pertama perlu kita miliki, tentu kita harus sepaham dulu. Iya. Sepaham dulu tentang Pancasila itu, baik secara historis, yuridis maupun filosofis. Tapi kan katanya sudah final ya. Sudah final. Tidak perlu diperdebatkan lagi, artinya setuju saya. sudah ada kesepahaman lah sebagai Kesepahaman. sebuah nation ya. Betul. Jadi kita tidak memperdebatkan lagi, mendiskusikan lagi Ya. tentang Pancasila Ya. sebuah ideologi bangsa dan nilai-nilai Betul. yang perlu kita pertanyakan tadi kan arahnya ke Implementasi. Kira-kira apa yang menjadi handicap terhadap implementasi ini di era Ya. sekarang ini, apalagi Ya. di era masyarakat digital kan itu, perilaku Betul. masyarakat sangat berubah. Ya. Betul Apalagi sekali. kesadaran terhadap Pancasila juga sangat Ya. sangat tergerus lah ya. Ini faktor utama yang saya amati Iya, berkaitan dengan luasnya wilayah luasnya wilayah negara ya. kita, apalagi kita negara kepulauan, Iya. gitu, dimana bangsa kita itu kan berdomisili menyebar. Iya. Gitu. Kalau kita masih model implementasi dengan tradisional,
model penyuluhan, Iya. begitu dan sebagainya, baik jalur formal maupun non formal. Ini sangat sangat sulit menjangkau saudara-saudara kita yang semakin Oke. berdomisili di Artinya pinggiran-pinggiran wilayah. model ini sudah tidak, model lama ini harus ditinggalkan ya, Eh, dengan ditingkatkan lah, ditingkatkan, Ditingkatkan. tetapi dengan sebuah pendekatan model yang lebih Model sahih lagi. sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oke. Artinya Terutama- bisa menggunakan medium digital ya, untuk Terutama sosialisasi tentang betul, Hmm. terutama digitalisasi ini ya. digitalisasi ya. Digitalisasi karena pengalaman kami di dalam memberikan perkuliahan di depan kelas, kebetulan kami mahasiswanya itu sangat apa ya, majemuk ya istilahnya ya, tidak hanya masyarakat yang berdomisili di Jawa saja, bahkan banyak sekali mahasiswa kami itu yang dari Papua. Ketika kami beri kesempatan untuk interaktif tanya Iya. jawab, mereka secara jujur mengatakan bahwa selama mereka menuntut ilmu di daerahnya, itu bahkan hanya pernah mendengar nama Pancasila, tapi Pancasila yang apa itu mereka tidak tahu sama sekali. Oke. Dan itu tugas seorang dosen kan? Nah, itu, untuk nah. menjelaskan. Maka dengan perkembangan dunia digital terutama, ini Iya. saya sangat punya pemikiran ini sangat efektif ini Iya, iya. dalam iya. kita mensosialisasikan, mengimplementasikan tentang nilai-nilai Pancasila, karena jangkauannya tentu akan lebih Iya. efektif gitu Jadi menurut saya. metode literasi Pancasila itu harus dikonstruksi kembali ya, Betul. supaya secara kontekstual relevan dengan eranya digital sekarang, Tidak apalagi melalui literasi ya buku, anak-anak gitu muda, kan. generasi muda yang milenial dan generasi Z ini Betul. sangat familiar ya. Iya. Bahkan penetrasinya sangat kuat di Betul. atas 60% Betul. kaitannya dengan peran internet. Kan banyak sekarang kita sering saksikan Iya. di media sosial, di TikTok gitu Iya. ya, anak kita yang masih TK lah katakan, mereka sudah mulai hafal gitu ya dengan Pancasila. Kalau dulu kita baru dapat pendidikan Pancasila, saya SD gitu Iya. kan, itu baru mulai mengenal. Sekarang di bawah balita pun 3 tahun, 4 tahun sudah mengenal, Iya, kan? itu Sudah mengenal melalui secara tidak sadar iya, gitu secara kan. tidak sadar. Ternyata digitalisasi ini sangat Sangat mendukung, kuat pengaruhnya ya. sangat berpengaruh. Artinya perlu ada satu model untuk literasi Pancasila atau kesadaran Pancasila bagi masyarakat ini melalui medium digital. Sepakat kira-kira Pak Nyoman? Sangat sepakat, Oke. modelnya sangat sepakat. Namun demikian perlu modal SDM ini. Oke. Ya, jangan sampai memberikan satu pemahaman yang bias lagi tentang Pancasila. Maka di Iya, awal saya iya. katakan Jangan sampai malah membiaskan ya pemahaman tentang membuat penafsiran sendiri-sendiri Sendiri-sendiri, gitu, baik oke. dari sisi sejarahnya, kemudian yuridisnya, ideologinya gitu. Maka perlu ada pemahaman yang sama dulu Oke. tentang Jadi Pancasila itu. memang dari sisi konten ya, ini kan perlu kehati-hatian. Betul. Artinya jangan sampai tadi ada entry point yang bagus, jangan sampai bias terhadap Iya. pemahaman Pancasila sebagai Iya. nilai-nilai yang kita Misalnya kalau akui. kita ingin mensosialisasikan tentang arti ketuhanan yang Maha Esa, Iya, misalnya itu gitu, kita harus sangat benar-benar- sensitif, kan? Betul, kan ini Oke. sangat sensitif karena bangsa kita ini bangsa yang pluralistik, gitu kan? Dan Salah banyak hal yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, Iya. hanya memberikan pesan, tolonglah jaga persatuan Indonesia. betul. ya kan? Apalagi kita Itu- sekarang pada posisi yang sedang wabah COVID ini ya, wah, Sangat dimana Sangat rentan ya terhadap rentan sekali. nilai-nilai kesatuan Pengaruh persatuan ya. utamanya kan sektor ekonomi, Ekonomi, ya. SDM kita menjadi linglung juga di sini. Kalau kemudian kita beri lagi sosialisasi tentang nilai Pancasila yang bias tadi ya, persatuan bangsa ini terkoyak juga Oke. nanti gitu. Jadi betapa sangat strategis dan sangat penting ya untuk medium digital ini dimanfaatkan sebagai media literasi Betul. untuk literasi Pancasila. Dan tentunya
bukan hanya dalam proses pengajaran di tatap muka perkuliahan Ya, itu kan formal ya. iya, tetapi secara umum bisa dilakukan. Sekarang bisa dilakukan. contoh kasus nih, Iya. atau bukan kasus, ini contoh mensosialisasikan tentang nilai-nilai persatuan Pancasila. Iya. Itu kan bisa didesain secara infografis ya, melalui animasi bagaimana persatuan Pancasila itu dibangun. Banyak gambar-gambar yang di hari lahir Pancasila ini keperbedaan itu menjadi sangat penting, tetapi juga bagian pengkayaan untuk khasanah Indonesia. Betul. Kaitannya dengan negara yang menghormati persatuan kesatuan dan sangat pluralistik dengan kebinekaannya. Betul. Itu banyak tuh gambar-gambar yang dikreativitaskan dengan berbagai bentuk animasi. Betul. Saya pikir itu sebuah message yang sangat penting ya Pak Nyoman. Sangat-sangat penting, karena membangun persatuan bangsa itu sesuatu yang sangat-sangat sulit ya di dalam masyarakat yang pluralistik ini ya. Maka kalau kita tidak sepaham dulu tentang Pancasila, kemudian kita akan memberikan sosialisasi tentang persatuan bangsa, nah ini dikhawatirkan justru menjadi apa ya, kebalikannya, justru menjadikan persatuan bangsa ini malah terpecah belah di situ. Gitu ya. Nah, apalagi persatuan bangsa ini akan menjadi modal utama di dalam kita melaksanakan pembangunan nasional, kaitannya dengan stabilitas nasional kan gitu. Ya, kalau stabilitas nasionalnya kemudian terganggu, ya pembangunan nasional kita bagaimana nantinya? Gara-gara salah di dalam mensosialisasikan, mengimplementasikan tentang nilai-nilai persatuan bangsa. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang nih Pak Nyoman ya, kaitannya dengan sosialisasi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu, apakah memang diserahkan pada masyarakat secara bebas ide-ide mereka dan kreativitas mereka melalui medium digital, ataukah ada satu gagasan untuk membuat sebuah pedoman ya perilaku Pancasila kaitannya dengan implementasi? Apakah supaya tidak bias yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman? Kira-kira bagaimana? Apakah memang masyarakat dengan literasi Pancasila ini akhirnya akan mengerti dengan sendirinya, dengan memahami dengan baik, kesadaran untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan cara mengimplementasikan, ataukah memang perlu ada satu gagasan untuk membuat semacam satu pedoman seperti dulu? Apakah itu dianggap sangat doktriner, ataukah dikemas secara lebih luas, tapi lebih mudah untuk dipahami? Ya, karena ini kan menjadi satu metode yang baru. Digitalisasi literasi ini, metode yang baru, tentu kita juga membutuhkan sarana-sarana penunjang untuk bisa efektif ke situ. Kalau penyampaian sosialisasi melalui jalur formal, ya sudahlah, dari tingkat SD kemudian sampai ke perguruan tinggi ya, sudah jalanlah literasinya itu sudah seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, kalau kita akan memanfaatkan metode baru ini, digitalisasi literasi ini tentu juga harus didukung dengan perangkat. Nah, untuk itu memang sangat dibutuhkan satu pemahaman tadi. Yang kedua, masyarakat kita ini kan masyarakat yang butuh keteladanan. Butuh keteladanan di situ, maka menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tadi ditanyakan siapa kemudian yang bertanggung jawab dalam sosialisasi ini gitu kan, tentang implementasi. Ya menjadi, karena Pancasila itu kan kita katakan itu milik saya, milik bangsa Indonesia, milik kita, milik kami kan gitu kan. Ya menjadi tanggung jawab kita bersama, tentu terutama adalah kaum intelektual, kemudian para elit bangsa ini yang harus bisa memberikan keteladanan. Para tokoh masyarakat lainnya, tokoh masyarakat, tokoh informal. Betul, itu. Ini yang ada di posisi terdepan. Gitu. Setuju. Gitu. Jadi hari ini kita menangkap sesuatu pesan yang sangat strategis ya, kaitannya dengan relevansi
perkembangan teknologi digital dan informatika. Dan Pak Nyoman mencoba menggarisbawahi bahwa medium literasi melalui medium digital menjadi sangat penting untuk kesadaran masyarakat, mendorong kesadaran masyarakat dan sangat efektif untuk pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Pasti akan membawa efek kepada implementasi. Yang kedua adalah keteladanan, ya, para tokoh, para elit, para dosen, ya, yang menjadi panutan masyarakat, terutama untuk generasi milenial, walaupun perilaku generasi milenial mungkin agak berbeda dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya. Tapi yang jelas, sepakatlah hari ini kita ada sesuatu ide atau entry point yang bisa kita tangkap bahwa menggunakan medium digital atau media digital atau platform digital sebagai medium literasi buat kesadaran nilai-nilai Pancasila dan mudah-mudahan UNTAK akan mengawali. Ya tentunya UNTAK harus mengawali. UNTAK Semarang telah mempersiapkan sebuah buku panduan implementasi, ya, untuk perilaku di sivitas akademikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan khususnya adalah nasionalisme yang Pancasilais. Ya, insya Allah nanti kita akan launching pada bulan Agustus, ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Ini sedang dalam proses penyusunan. Itulah kira-kira yang hari ini kita bisa dapat beberapa hal secara substantif, ya, apa disampaikan oleh Pak Nyoman. Jadi terima kasih nih Pak Nyoman. Kapan-kapan kita akan perdalam lagi kaitannya dengan implementasi. Jangan capek-capek, tetap semangat, bicara tentang implementasi Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih.